berhenti berlari. Songlan berhenti di situ. Kamu wanita tak berguna yang tak bisa melahirkan anak laki-laki, dan kamu berani kabur dengan beban ini. Kembalikan Zaudi padaku. Tolong, aku akan lakukan apa saja. Tolong kembalikan Zaudi padaku. Keluarga Xie tidak membutuhkan beban tak berguna. Tidak, kembalikan dia padaku. Setelah menunggu 15 tahun, aku akhirnya bisa turun gunung. Guru bilang aku terpisah dari ibuku dan diadopsi olehnya. Sayangnya, aku demam saat itu dan kehilangan ingatan. Aku juga tak tahu bagaimana keadaan ibuku di keluarga Zi. Adik junior, guru sedang sekarat. Xie, aku menasihatimu, jangan terlalu impulsif saat itu. Sekarang semua uang keluarga Xie terkunci. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat. Jangan sok tahu. Semua ini karena kamu tak melahirkan anak laki-laki untukku. Jika aku punya anak laki-laki, apakah ini akan terjadi padaku? Selidiki sesuatu untukku. Presiden Xi, aku telah menemukan bahwa setelah nona muda itu dilempar dari tebing, dia diadopsi oleh lembah Dewa Obat. Kamu menemukan Zaudi? Ya, Aku ingat dulu, ayah menunangkan Zaudi dengan putra kedua keluarga Feng. Xie, aku memohon padamu, selamatkan Zaudi. Kita sudah cukup menyakitinya dulu. Aku dengar bahwa putra kedua keluarga Feng sudah lumpuh sejak lama. Kita tak bisa masukkan dia ke dalam masalah lagi. Kalian semua beban. Makan dan minum dengan biayaku. Hak apa yang kau punya untuk memengaruhi keputusanku? Aku menikahkannya dengan keluarga Feng. Apa salahnya itu? Panggil orang ke sini. Pergi ke atas gunung. ya, Pergi bawa nona muda itu kembali. Zi, waktuku sudah dekat dan aku tak bisa mengubah takdir. Kamu tak perlu buang-buang tenaga lagi. Gulungan kedokteran Tian Hui. So ini adalah legendaris, buku rahasia yang tak tertandingi. Di antara murid-muridku, hanya kamu yang punya bakat luar biasa. Kamu sudah menguasai keterampilan medisku dengan sempurna. Dengan bantuan manual ini, dunia akan menjadi milikmu. Guru, aku tak ingin manual legendaris apapun. Aku hanya ingin kamu hidup. Jika kamu tak menyelamatkanku 15 tahun lalu, aku tak akan hidup hari ini. Aku hanya ingin kamu hidup. Jangan sedih. Jangan sedih. Guru, kakak senior, sekarang hanya ada kita berdua di lembah Dewa Obat. Aku sudah menemukan keluargaku. Jadi kenapa kamu tak turun gunung denganku? Baik adik junior. Tapi hanya satu orang yang bisa turun gunung. Apa yang kamu katakan? Aku akhirnya berhasil membius pria tua itu. Manual itu seharusnya milikmu. Siapapun yang menghalangi jalanku harus mati. Adik siapa yang memberimu keberuntungan seperti itu? Mulai sekarang, biarkan aku menjadi putri sulung keluarga Xie menggantikanmu. Kamu bisa beristirahat dengan tenang di perjalananmu. Dikatakan Xie QQ akan menikah ke keluarga Xie. Dia menyelamatkan keluarga Xi dari kebangkrutan. Dengan keterampilan medisnya yang luar biasa, mengirimkan harga saham mereka melambung dan membuatnya terkenal. Sekarang, laporan berita mendesak, ahli waris kedua Feng, orang terkaya di kota, telah lama koma. Keluarga Feng menawarkan hadiah besar untuk menemukan dokter terkenal. Tuan Feng telah turun tangan secara pribadi. Penjaga keamanan di bawah harus diganti. Mereka membiarkan orang miskin masuk. Ini benar-benar menurunkan standar kita. Jauhi dia. Hari ini adalah hari putri keluarga Xie masuk perusahaan. Jangan terkontaminasi dengan bau miskin mereka. Nona muda kita benar-benar luar biasa. Dia dikirim ke lembah abadi medis sejak kecil untuk belajar obat-obatan. Dia mewarisi semua keterampilan. Dikatakan dia menyelamatkan seorang pahlawan besar. Tidak hanya dia menghindari perjodohan,
tetapi dia juga menjadi tamu terhormat. Ini sangat meningkatkan status keluarga Shi kita. Keluar sekarang baunya. Efek samping yang dapat ditimbulkannya, seperti sakit kepala, benar-benar membunuhku. Oh tidak, pengiriman saya akan terlambat. Shichi, mengapa dia di sini? Halo, boleh saya tanya ada apa? Kamu tidak mengenalku? Maaf. Di mana aku pernah melihatmu sebelumnya? Benar-benar kami. Kamu sangat beruntung. Kamu tidak mati bahkan setelah jatuh dari tebing. Tapi sepertinya kamu kehilangan ingatan. Itu membuatnya lebih mudah. Tunggu. Sejak kapan tempat ini membiarkan pengantar masuk? Permisi, saya sih tidak tahu. Saya tidak bisa mengantar di sini. Kalau begitu saya akan... Isi adalah tempat yang kamu pikir bisa datang. Dan pergi sesukamu. Bicara. Bagaimana kamu menyusup ke sini? Apakah kamu mencoba mencuri sesuatu dari keluarga Si? Grip Bone Hand, apakah ingatanmu sudah pulih? Nah, saya tidak bermaksud. Apa yang terjadi di sini? Beraninya kamu. Orang kelas rendah berani membuli putriku di grup Shi. Ibu wanita inilah yang menyerangku. Kamu harus membelaku. Tidak, saya hanya di sini untuk mengantar makanan. Diam. Jika kamu berani membuli putriku, kamu akan membayar harganya. Apakah kamu mengerti? Penjaga, patahkan kakinya, buang dia keluar. Apa yang terjadi? Membuat keributan besar seperti itu? Nona, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, terima kasih. Nona apa? Dia hanya pencuri. Seorang nona muda seperti dia, niat buruk apa yang bisa dia miliki? Dia hanya mengantar makanan untuk mencari nafkah. Jangan beri dia kesulitan. Oh, Tuan Fang. Mengapa Anda datang sendiri ke grup Si? Karena Anda sudah bicara, mana berani saya melawan? Heng Tian. Lepaskan dia segera. Saya dengar QQ datang dari Lembaga Tabib Abadi, benar? Saya datang ke sini khusus hari ini untuk meminta QQ keluar dan menyembuhkan anak saya. Paman, ada apa dengan Anda? Minggir, berani-beraninya tangan kotormu menyentuh Tuan Fang. Pembuluh darah tersumbat. Sudah mencapai meridian jantung. Dia harus segera diobati atau nyawanya akan terancam. Cepat, bawa Tuan Fang ke kamar kecil. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Fang, dia akan menjadi kambing hitam yang sempurna. QQ, Anda datang dari Lembaga Tabib Abadi. Jadi Anda pasti bisa menyelamatkan Tuan Fang. Jika Anda menyelamatkan Tuan Feng dan naik ke keluarga Fang, grup Xie kami akan makmur besar. Orang bodoh tua mogu itu menurunkan semua keahlian medisnya kepada Shiji. Itse hanya belajar dasarnya. Trik-trik itu hanya bagus untuk menakuti orang. Ketika datang ke pengobatan sebenarnya, saya... Nona kami adalah murid tertutup dari Lembaga Tabib Abadi dengan keahlian medis yang ilahi. Hari berinsum kita akan menikmati sajian. Setelah Tuan Feng diselamatkan oleh Nona kami akan naik ke kemuliaan dalam satu langkah. Grup Xie kami sudah menjadi yang teratas di Haicheng jika kita bersekutu dengan grup Feng, kekayaan besar ini. Keahlian medis saya tak tertandingi di dunia. Penyakit kecil ini mudah ditangani. Dia baik-baik saja sekarang. Seperti yang diharapkan dari putriku. Dia bisa menangani penyakit apapun dengan mudah. QQ, mulai sekarang Anda akan menjadi penyelamat grup Fang. Masa depan Anda tak terbatas. Kebaikan atau kemampuan yang saya miliki. 3 kehidupan beruntung. Saya berkesempatan menyaksikan pengobatan tabib ilahi. Bayangkan, 1 jarum perak bisa menghidupkan seseorang kembali.
Tunggu, itu tidak benar. Lambat dan turun dengan sirkulasi tersumbat. Sungguh layak untuk nona kami. Keahlian medis Anda ilahi dan ajaib. Ya, dengan nona kami bertindak, bahkan Raja Neraka harus pergi. Tunggu, saya ingat sekarang. Pengobatan dengan akupunktur jarum emas hanya di permukaan. Jika ini berlanjut, dia tidak akan bertahan setengah hari. Omong kosong. Seorang pengantar makanan mencoba berpraktik medis. Saya bilang Tuan Feng sembuh. Oh, jadi dia sembuh. Bagaimana bisa ada keahlian medis dalam ingatanku? Lupakan menyelamatkan orang adalah prioritas. Jangan pikir kamu bisa membodohi kami dengan akal-akalan. Nadi Pak Tua lemah mengambang, jelas penyakitnya belum sembuh. Kedamaian itu hanya di permukaan. Amnesia tapi masih mencuri sorotan. Sirji, kenapa kamu tidak mati saja? Dasar bodoh buta. Keterampilan medis QQ kita dikenal di seluruh dunia. Jadi kesalahan sementara tidak apa-apa. Kamu tidak berhak memerintah di sini. Seorang kurir bau berani mempertanyakan nona, kenapa kamu tidak buang air kecil dan lihat wajah jelekmu? Apakah kamu terlalu banyak membaca novel Dokter Ajaib dan sekarang pikir kamu bisa melakukannya? Keterampilan medisku tak tertandingi. Dikenal semua orang. Aku berani berkata, hanya aku yang bisa menyelamatkan Tuan Feng. Apakah kamu berani mengatakan itu? Kamu bisa mengatakan itu? Karena Tuan Tua membantuku lebih awal, aku tidak bisa diam saja dan tidak berbuat apa-apa secara emosional dan rasional. Karena kamu ingin membuat dirimu sendiri bodoh. Aku akan membantumu dengan itu. Apakah kamu masih percaya? Kamu adalah Sirji yang pernah terampil. Dengan amnesia, kamu hanya sampah. Tidak, QQ. Tuan Feng menduduki posisi tinggi. Bagaimana mungkin kita membiarkan seorang kurir menyelamatkannya? Ayah, mengenai kondisi Tuan Feng, aku memiliki kepercayaan penuh. Tidak suap apa-apa. Dan dia, jika Tuan Feng tidak diselamatkan oleh metodemu, maka kamu harus telanjang dan merangkak keluar sambil berlutut dan bersujud. Terlebih lagi, kamu harus mengatakan bahwa aku adalah anjing CQQ sambil merangkak. Aku setuju. Aku tidak 100% yakin, tetapi benefaktorku tidak bisa menunggu. Aku harus mencoba. Untuk masalah perut, tusuk titik Zusanli. Untuk masalah perut, tusuk titik Zusanli. Untuk sakit punggung, gunakan Weizong. Untuk kepala dan leher, cari titik Lik. Untuk wajah dan mulut, gunakan titik Hegu. Ji, jangan ragu saat menusukkan jarum. Sudah selesai? Ini omong kosong. Tuan Feng belum bangun sama sekali. Siapapun bisa maju dan menusuk dengan jarum. Siapa yang tidak bisa melakukannya? Kurasa dia penipu. Ini percobaan pembunuhan. Cepat, panggil polisi. Jadi ini adalah perawatanmu? Tidak hanya Tuan Feng tidak membaik, tetapi kondisinya memburuk karena kamu. Dia akan bangun. Diam. Kamu berani melukai Tuan Feng? Itu merugikan grup si kami. Dan sekarang kamu masih berani berdebat? QQ lanjutkan memeriksa Tuan Feng. Seseorang tangkap dia, lepaskan bajunya, dan kirim dia ke grup Feng untuk meminta maaf. Biarkan aku pergi. Akupunktur butuh waktu untuk berefek. Tuan Tua pasti akan bangun. Kamu masih berkhayal sekarang. Lepaskan bajunya dan usir dia. Tuan Tua, kamu sudah bangun? Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya tidak seperti ini. Bahkan jika kamu kehilangan ingatan, kamu belum melupakan keterampilanmu. Istri aku meremehkanmu. Penyakit ini disebabkan oleh stasis darah dan blokir QI. Meludahkan darah ini adalah penyembuhan sebenarnya. Tidak mau kredit ini harus milikku. Ini jarum yang kamu gunakan. Kamu menyakiti orang. Seseorang, bawalah dia pergi untukku. Hei, tunggu. Aku ingin melihat gelang jedamu. Kau ibu, prioritas utama sekarang adalah menyelamatkan Tuan Feng. So, jika kita menunda pengobatan, tidak ada dari kita yang bisa menanggung konsekuensinya. Kamu lupa bahwa karena wanita ini, kondisi Tuan Feng tertunda. Kita harus menghukumnya dulu, lalu mengirimnya ke grup Feng untuk meminta maaf. Ibu, apakah ibu ingin aku
disalahpahami oleh Tuan Feng karena dia dan kehilangan semua yang kumiliki. Bagaimana aku bisa meragukan identitas QQ karena orang seperti ini? Putriku tersayang, ini kesalahanku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Aku bersumpah akan menggantimu 100 dan 1000 kali lipat atas semua kesulitan yang kamu alami. Aku akan membuatmu membayar kesombonganmu dan menanggung konsekuensinya. Pergi, lepaskan bajunya, dan lempar dia ke jalan. Ya, jangan loudspeaker. Mengapa kamu menargetku? Keberadaanmu saja membuatku muak. Tunggu. Tunggu untuk Tua Feng. Aku bisa bertanggung jawab untuk Tuan Feng. Gelang ini tidak bisa. Bertanggung jawab untuk pengantar rendah. Apa yang bisa kamu gunakan untuk bertanggung jawab? Gelang ini ditinggalkan untukku oleh ibuku. Gelang ini tidak dapat diterima. Baik, kalau begitu datang dan ambil. Shiji, semakin kamu menghargai sesuatu, semakin aku ingin menghancurkannya. Kamu seharusnya tidak muncul di sini. Maaf, tanganku terpeleset. Hari ini aku ingin melihat siapa yang akan datang menyelamatkanmu. Sechukyu, kamu mencari maut. Siapa yang memberanikanmu untuk berbicara padaku seperti ini? Apakah kamu percaya bahwa aku bisa mengirimmu ke penjara dalam sekejap? Mencuri identitas orang lain? Bagaimana rasanya menikmati hidup mereka? Sechi, kamu sudah pulih ingatanmu? Nona, Tuan Feng sudah bangun. Apa yang terjadi padaku? Tuan Feng, Anda baru saja mengalami serangan. Untungnya QQ ada di sini dan menyelamatkan Anda. Sungguh, dokter ajaib. Jika kamu bisa menyelamatkan Feng Xi, kamu bisa memilih putra manapun dari keluarga Feng. Setelah kamu menikah ke sini, aku akan memberimu setengah aset keluarga Feng sebagai bagian. Aku nak membawa Tuan Dodet kembali ke keluarga Feng sekarang. Kamu diurusi wanita itu, jangan tinggalkan masalah. Tuan Feng sudah bangun. Shiji, sekarang aku adalah putri sulung yang diakui dari keluarga Xie. Jika kamu pintar menjauhlah. Kalau tidak, meskipun kamu pulih ingatanmu, dengan keluarga Xie mendukungku dan keluarga Feng sebagai sekutuku, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Begitukah? Begitukah? Putri sulung keluarga Xie di Haicheng? Penerus terakhir murid lembah Yixian dengan keterampilan medis yang tak tertandingi? Sechukyu milikilah rasa malu. Di lembah Yixian, aku mengabulkan semua permintaanmu dan membagikan semua rahasia ilmu bela diri tanpa ragu. Dan guru sering memberitahuku, khawatir kamu terlalu keras kepala dan memintaku menjagamu dengan baik. Dia merencanakan masa depanmu, tapi bagaimana denganmu? Tapi kamu membunuhnya. Sechukyu, kamu pantas mati 1000 kali. Dulu, tangan mana yang mendorongku jatuh dari tebing? Dan tangan mana yang meracuni guru? Tidak ingat kan? Maka kedua tangan akan dilumpuhkan. Shiji, jangan lupa aku kakakmu. Meskipun kamu berani menyinggungku, tapi... Kamu juga seharusnya tidak lupa. Dia paling melarang pertikaian internal di antara murid-murid ketika guru masih hidup. Kakak, saat kamu mendorongku jatuh dari tebing, mengapa tidak kamu katakan aku adikmu? Mengapa tidak kamu katakan kita sesama murid? Saat kamu meracuni guru, mengapa tidak kamu pikirkan hal-hal ini? Ye QQ, jangan jadi munafik seperti itu. Bukankah kamu hanya sedikit lebih pintar dariku? Dan lebih beruntung. Segala yang kamu miliki hari ini
Bukankah itu hanya karena latar belakangmu yang bagus? Dan keberuntungan? Jika kamu kehilangan keberuntunganmu, kamu bukan apa-apa. Jadi aku mengandalkan langit dan bumi, tapi bukan pada diriku sendiri kan? Kuberitahukan padamu, segala yang telah kucapai, semua diperoleh olehku sendiri. Hari ini, awalnya aku hanya ingin melumpuhkan tanganmu, tapi sekarang aku akan membersihkan sekte untuk guru dan sepenuhnya melumpuhkanmu. Berhenti. Orang seperti apa QQ? Kamu tidak berhak berkomentar. Selain itu, dia putri sulung keluarga Ji. Ibu, kamu bajingan, berhenti mengaku hubungan palsu. Ibu, aku putrimu Zaudi. Lihat ini. Bagaimana bisa? Kamu Zaudi yang sebenarnya. Aku tidak tahu gelang apapun. Aku hanya tahu bahwa putriku adalah si QQ. Heng Tian, Ji adalah putri kami. Song Lan, kamu salah orang. Siapa putriku tidak penting. Yang penting siapa yang berguna bagi keluarga Si. Heng Tian, dia putri kandung kami. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? QQ baru saja menyelamatkan Tuan Feng. Dan karena ini, keluarga Feng setuju bekerja sama jangka panjang dengan keluarga Si. Kamu bilang siapa putriku? Ini yang harus kulakukan. Untuk keluarga Si, aku bisa melakukan apapun. Jadi guru memberitahuku bahwa aku dipisahkan dari ibuku. Semua itu bohong. Jadi saya ditinggalkan. Zaudi, saya tidak berguna. Saya tidak merawatmu dengan baik saat itu. Sekarang kau berdiri tepat di hadapanku, tetapi saya salah mengira orang lain sebagai dirimu. Saya benar-benar pantas mati. Bu, 15 tahun yang lalu, keluarga Si tidak membutuhkan seorang gadis yang tidak berguna. Keluarga Si hari ini, aku hanya membutuhkan dokter ajaib, Xie QQ. Siji, apakah kau mengerti? Ya, jika kau ingin berbagi kejayaan keluarga Sie, kau harus memberikan kontribusi yang setara. Dan kau hanyalah sampah seutuhnya. Awalnya kukira bahwa gurulah yang mencegah keluarga kami bertemu, tetapi tak kusangka kaulah yang mencegah ibu mendatangiku. Dan kau, kasih sayang kita di masa lalu telah berakhir. Mulai sekarang, aku tak akan menunjukkan belas kasihan. Ya QQ, aku pasti akan membuat perbuatanmu membayar harga untuk menghibur jiwa guru di surga. Kau tak menginginkan seorang putri sepertiku, dan aku bahkan lebih memandang rendah keluarga Si. Di masa depan, aku pasti akan membawa ibu pergi dari keluarga Si yang kejam dan tak berperasaan ini. Adapun ketenaran dan kekayaan yang kau cari, bagiku, itu hanyalah mudah didapatkan. Aku meremehkan untuk bersaing denganmu demi identitas putri keluarga Si. Tetapi adapun identitas ahli waris dokter ajaib, aku pasti akan mengambilnya kembali. Aku tak akan pernah membiarkanmu menghina guru. Mulai sekarang, aku hanya murid tutup dari dokter ajaib Mogu. Shi. Ayo, jangan khawatir. QQ keterampilan medisnya luar biasa, dan dia pasti akan menyembuhkan Feng Shi. Jika dia bisa menyembuhkannya, tidak akan buruk baginya untuk menjadi menantu keluarga Feng kami. QQ, berkat intervensimu kemarin, kau menyembuhkan penyakit lamaku. Aku tidak meragukan gelarmu sebagai dokter ajaib. Selama bertahun-tahun, aku menawarkan hadiah besar untuk menyembuhkan Feng Shi. Tetapi tak ada yang berani mengambilnya. Untungnya, aku bertemu denganmu. Yaner sudah lama mengagumimu. Jika kau bisa menyembuhkan Feng Shi, aku pasti akan mengadakan pernikahan untuk kalian berdua. Mulai sekarang, keluarga Feng dan Xie akan tak terpisahkan. Penyakit orang tua itu sebenarnya disembuhkan oleh intervensi Shiji. Ku dengar Feng Shi telah koma selama bertahun-tahun dan sudah menjadi sampah. Bagaimana aku bisa menyembuhkannya? Cepat setujui. Bisa menikah ke keluarga Feng adalah berkahmu. Di masa depan, keluarga Si kami akan semua mengandalkanmu. Setelah kesuksesan hari ini,
pesta pernikahanmu, aku pasti akan membuatnya menggemparkan kota. Tuan Fong, kau jangan khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Ayo pergi, silakan masuk. Silakan masuk. Mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Jika kau menusuknya lagi, dia akan mati. Jetsius, mengapa kau membuat masalah di sini? Aku datang untuk hadiah tentu saja. Tuan Fong, aku bisa menyelamatkan Feng Xi. Kamu penipu. Berani-beraninya menipu masuk keluarga Fong. Siapa yang memberanikanmu? Tuan Fong, apakah kau melihat wanita ini? Dia hanya pengantar. Tuan Fang, hari Senin ini hari perawatan fokus QQ. Orang yang tidak berkaitan harus diusir dulu. Bukankah Tuan Feng mengeluarkan pemberitahuan hadiah? Maka Zaudi bisa datang. Biarkan dia mencoba. Tabib yang disebut-sebut itu sibuk setengah jam, tapi pasien tak membaik sama sekali. Meskipun orang ini sakit parah, sebagai murid Tabib Mogu, aku yakin bisa menyelamatkannya. Benarkah? Tunggu, itu tidak benar. Tabib Mogu hanya punya satu murid tertutup. Kalian Berani-beraninya menyebut diri murid langsung. Semua orang tahu bahwa aku adalah penerus tunggal lembah tabib. Lihat baik-baik. Buku rahasia legendaris Tabib Mogo ada di tanganku. Kamu siapa? Berani-beraninya menyamar? Benar, aku percaya pada QQ. Kemampuan QQ disaksikan kita semua. Tapi wanita ini asal-usulnya tak jelas. Dia cukup mencurigakan. Sejak kapan buku rahasiaku sampai di tanganmu dan jadi milikmu? Xie Qiu, tidakkah kau malu? Walaupun buku ini ada di tanganmu, kau hanya belajar dasarnya. Kau tak bisa memahaminya. Kembalikan buku rahasiaku padaku. Jika kau berani, datang dan ambillah. Keterlaluan. Berani-beraninya merampasnya di depan umum. Buku rahasia legendaris tunggal lembah tabibku. Seseorang ajari dia pelajaran. Kamu tidak pernah belajar. Aku tidak ingin terlibat, tapi untuk ibuku dan untuk mencegah orang yang membunuh guruku dari hidup tenang. Tuan Fang, bagaimana kalau kita buat kesepakatan dalam 15 menit? Jika aku bangunkan Feng Xi, selain hadiah 10 juta, keluarga Xi dan Feng tak akan bekerja sama. Semua dana keluarga Xi akan ditransfer ke akun Songlan. Xie Hengtian dan Xie Qiu harus tinggalkan Haicheng segera dan tak pernah kembali. Kamu tidak pernah belajar. Aku tidak ingin terlibat, tapi untuk ibuku dan untuk mencegah orang yang membunuh guruku dari hidup tenang. Pak Feng, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Dalam 15 menit, jika saya berhasil membangunkan Feng Xi, selain hadiah 10 juta, keluarga Xi dan Feng dilarang bekerja sama selamanya. Semua dana keluarga Xi akan ditransfer ke akun Songlan. Xie Hengtian dan Xie Qiu harus segera meninggalkan Haicheng dan tidak boleh kembali. Tidak. Kamu tidak tahu pengobatan, jadi kamu tidak boleh mengambil risiko ini. Saya tidak tahu pengobatan. Lalu apakah kamu? Lalu mengapa setelah kamu sibuk setengah jam, Feng Xi tidak menunjukkan perbaikan sama sekali? Karena saya tidak tahu apa-apa. Mengapa kamu begitu gugup dan takut saat menghadapiku? Kamu berbicara omong kosong. Saya tidak. Lalu biarkan aku bertanya padamu, penyakit apa yang diderita Feng Xi dan bagaimana cara mengobatinya? Tentu saja saya tahu. Itu adalah cedera otak traumatis yang disebabkan oleh kekuatan eksternal. Diperlukan akupunktur dengan jarum emas. Salah. Kondisi Feng Xi disebut katatonia. Napas masih ada, tetapi kesadaran hilang sepenuhnya. Nyawanya tergantung di ujung tanduk. Lalu biarkan aku bertanya lagi, titik akupunktur mana yang perlu ditargetkan dalam akupunktur jarum emas, dan jarum apa yang digunakan? Itu adalah jarum tembaga. Kamu tidak tahu, karena master tidak pernah mengajarkanmu.
Saat kamu merawat Pak Feng, kamu hanya menggunakan jarum perak biasa. Dari awal sekali, kamu sudah salah. Kamu tidak tahu bahwa aku mempertaruhkan nyawaku untuk mengembangkan resep dengan menguji racun pada diriku sendiri dan hampir mati. Kamu tidak tahu bahwa aku berlatih siang dan malam melakukan akupunktur 10.000 kali untuk mencapai penguasaan hari ini. Sekarang kamu mengurangi semua kerja kerasku hanya menjadi sembrono dan beruntung. Ya QQ, aku bertanya padamu, apa yang memberimu hak? Dan kamu membalas kebaikan dengan permusuhan, tidak menunjukkan rasa terima kasih atas didikan master, meracuni karena keinginan egois, dan menyebabkan kematian master. Beraninya kamu menampilkan dirimu sebagai murid lembah Dokter Abadi? Pak Feng, benar dan salah, kurasa kamu seharusnya melihat dengan jelas sekarang. Sekarang, apakah kamu setuju dengan syarat-syaratku? Baik. Jika kamu bisa membangunkan Feng Xi, saya setuju. Si, kamu sudah bangun. YQQ, beranikah kamu mengklaim gelar Dokter Abadi? Jangan merasa puas diri. Akulah penerus sejati lembah Dokter Abadi. Dan kamu hanya menyelamatkannya karena keberuntungan. JQQ, identitas dan manual rahasiamu yang disebut-sebut hanya diperoleh melalui penipuan dan pencurian. Jika guru masih ada di sini, dia pasti akan membersihkan internal sendiri. Apa maksudmu itu? JQQ hanyalah murid luar biasa dari lembah obat abadi kami. Dia hanya mempelajari sedikit keterampilan dari guru Kumogu, tetapi karena didorong oleh kecemburuan, dia tidak hanya meracuni dan membunuh guru, tetapi juga mendorongku dari tebing, mencuri manual rahasia, dan merebut warisan keluarganya. Apa yang kau katakan? Semua ini salahku. Aku tidak tahu putriku menderita ketidakadilan sedemikian rupa. Bagaimana mungkin seseorang dengan karakter rendah seperti itu bisa disebut sebagai tabung ilahi? Kau berbohong. Akulah murid sejati lembah tabung abadi, dengan keterampilan medis yang tiada bandingnya. Shiji, kau hanya cemburu dan ingin menghancurkan diriku. Tidak apa-apa menipu orang lain, tetapi jangan menipu dirimu sendiri. Begitulah rupanya. Aku tidak menyangka keluarga Si terlihat damai di permukaan, tetapi membusuk di dalamnya. Bahkan tanpa kesepakatan ini, keluarga Feng dan keluarga Xie tidak akan lagi memiliki urusan apapun. Tahukah kau mengapa aku harus mengungkap dirimu hari ini? Aku hanya ingin, pada saat mimpimu hampir terwujud, menghancurkannya sepenuhnya, untuk membuatmu menghadapi kenyataan. Apa yang bukan milikmu, meskipun kau peroleh dengan tipu daya, kau hanya bisa menyimpannya sementara, kau tidak akan bisa mempertahankannya pada akhirnya. Hiji, seharusnya aku membunuhmu dengan pisau saat itu. Sekarang tidak ada kesempatan lagi, karena sekarang aku akan membersihkan sekte untuk guru. Apa yang telah kau lakukan padaku? Seorang yang berkarakter buruk tidak layak menjadi murid lembah dewa medis. Jika bukan karena peringatan guruku, aku hanya bisa menyembuhkan, tidak boleh menyimpang dari jalan. Hari ini aku akan mengambil nyawamu untuk membalaskan dendam guruku. Aku telah menghancurkan meridian di tanganmu, kau tidak bisa lagi berpraktik kedokteran. Dari sekarang, jika aku pernah melihatmu lagi di Haicheng, aku tidak akan mengampuni nyawamu. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Ini mendorong keluarga Si ke tepi jurang. Apakah kau bahkan memiliki keluarga ini di hatimu? Apa? Sekarang si QQ tidak berguna? Kau tinggal membuangnya? Melihat aku memiliki beberapa keterampilan, kau ingin mengakuiku kembali? Kau? Aku akan memenuhi semua kondisi yang baru saja kau sebutkan. Selain itu, 10 juta telah ditransfer ke akunmu. Apakah Si masih membutuhkan perawatan lain? Setelah itu, minumlah obat yang kuberikan tepat waktu, dan kau akan pulih dalam sebulan. Saya akan pergi sekarang, Tuan Fong. Ayo, Si, bangunlah. Wanita ini agak kusukai. Keluarga Si menghabiskan banyak usaha untuk membentukmu menjadi apa adanya hari ini. Dan semua hancur karena dirimu,
orang tidak berguna. Jika kau memiliki kemampuan, maka panggil putrimu kandung kembali. Karena kau tidak bisa melakukannya, jangan luapkan padaku. Kalian semua tidak berguna. Dokter gadungan terkutuk, aku buta saat mengakuimu. Kau sama sekali tidak sebanding dengan Xie Ziyu. Kau sialan. Ji benar-benar pantas sebagai putriku. Sekarang melihatnya dengan pencapaian seperti itu, aku akhirnya bisa tenang. Xie, kau telah mengambil segalanya dariku. Dan aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Hari ini, siapa gadis yang merawatku? Tidak peduli putri siapa dia. Dia adalah anak yang pemberani dan cerdik. Kau tidak pernah menanyakan tentang gadis-gadis. Nah, baik, aku akan menanyakan untukmu. Kau anak tidak tahu terima kasih. Baru bangun dan sudah memikirkan kencan. Bahkan tidak memikirkan aku. Guru, berkat media, identitasku sebagai pewaris dewa medis sekarang diketahui semua orang. Tetapi aku tidak pernah melupakan apa yang kau katakan padaku. Belajar kedokteran dan seni bela diri. Tidak pernah untuk ketenaran atau keuntungan. Setelah aku menyelesaikan hidup ibuku, Guru, aku bersedia mengorbankan segalanya untuk kembali dan menemanimu. Ini adalah manual rahasia tiada tanding yang selalu guru bicarakan. Ziyi, ini adalah bantuan terakhir yang bisa kuberikan padamu untuk mempelajari manual rahasia seni bela diri ini dan menggabungkannya dengan kanon medis Tianhui. Maka kau bisa menggantikanku menjadi orang bijak ganda kedokteran dan seni bela diri di dunia. Songlan, kau benar-benar melahirkan putri yang baik. Bagiku, dia sangat kejam dan bahkan memberikan semua harta kepadamu. Jika aku tahu ini, seharusnya aku mencekiknya saat lahir. Bukankah ini semua salahmu karena menyangka yang palsu sebagai yang asli? Semua ini perbuatanmu sendiri. Jika bukan karena kau yang membela wanita jahat itu, keluarga Si sudah bangkit kembali. Sekarang, telepon wanita jahat itu ditelepon. Aku tahu dia masih punya kebaikan untukmu. Kau suruh Zaudi memberitahu keluarga Feng, semuanya hanya salah paham. Mengapa? Apakah ini semua salahmu? Aku sudah muat denganmu. Aku ingin bercerai denganmu. Aku tidak akan menjadi alat tawar untuk mengancam Ziyi. Ibu, ayo pergi. Kau masih mau mengakuiku? Ibu, aku mengerti. Selama ini kau dipaksa oleh Xie Hengtian untuk melakukan banyak hal yang tak diinginkan. Sekarang kau sudah punya harta, tinggalkan rumah ini. Aku akan mengirimmu ke luar negeri untuk hidup sesuai keinginanmu. Baik. Xie Ji, sekarang telepon keluarga Feng segera dan katakan semuanya salah paham. Kembalikan perusahaan itu padaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayarnya cepat atau lambat. Wanita memang semuanya tak berguna. Satu tak bisa melahirkan anak laki-laki. Satu lagi sedikit ingkar. Dan satu yang menjual putrinya untuk kehormatan. Beraninya kau menyebutku tak berguna? Xie Hengtian, kaulah yang tak berguna. QQ. Kau dan aku sama-sama korban ketidakadilan dunia. Pernahkah kau mempertimbangkan bekerja sama denganku? Kita berdua sebenarnya punya masa depan cerah, tapi terhalang di tengah jalan. Fengsi.
Awalnya aku merancang sebuah kecelakaan agar dia bisa tidak pernah bangun lagi. Tapi Shiji muncul tiba-tiba. Kau dan aku bersatu, dan kita jatuhkan Feng Xi dan Shiji. Menang-menang. Senang bekerja sama. Setelah benar-benar berkultivasi, aku menyadari dua manual rahasia ini saling melengkapi. Mereka bisa menyatu menjadi satu. Aku mengerti visimu untuk dunia dan telah membagikan manual atas nama Mozi. Jika ada yang bisa mendapat inspirasi dari ini, itu bukanlah aib bagi tahun-tahun guru mengajarku. Semoga zaman makmur ini sesuai dengan harapan kita. Guru Mozi, manual yang kau bagikan telah menyebabkan sensasi di kalangan keluarga besar. Sekarang semua bangga menguasai manual, tapi beberapa masih tak bisa memahaminya. Kami khusus datang meminta nasihatmu. Kukira lembah obat abadi hanya punya wanita luar biasa seperti Shiji. Tak kusangka ada master sejati yang menjaga rahasia dengan ketat. Ya, Guru Moji. Tolong tunjukkan wajah aslimu. Sejak kapan lembaga abadi pengobatan punya orang seperti Moshi? Mungkinkah dia saudara seperguruan guru? Baik dia saudara seperguruan atau bukan, selama kita bisa memanfaatkan koneksi Moji, kita bisa membalikkan keadaan dan menginjak-injak Shiji. Dan aku juga bisa dapatkan posisi kepala keluarga Feng. Aku tak menyangka orang-orang ini datang langsung ke lembaga abadi pengobatan. Karena aku sudah putuskan sembunyikan identitas, aku tak akan muncul. Untuk hindari masalah lebih lanjut. CQQ, awalnya aku ingin selamatkan nyawamu, tapi tak kusangka kau datang mencariku sendiri. CQQ, keserakahanmu yang tak berujung akhirnya akan jatuhkanmu ke neraka tak berujung. Ayo CQQ, selamat datang di perangkap yang kusesuaikan khusus untukmu. Bagaimana mungkin ini buku rahasia sangat mirip dengan yang guru tinggalkan? Tapi bagaimana mungkin ini versi gabungan seni bela diri dan pengobatan? Emosi sangat terhubung dengan lembaga abadi pengobatan kami. Jadi dia pasti dari lembah kami. Buku rahasia ini yang dikejar semua orang ada di tanganku. Jika aku bisa pinjam nama Moji, bukankah itu berarti aku bisa balikan keadaan? Karena kita yang ambilnya. Itu milik kita. Dengan buku rahasia ini, kita pasti bisa berhasil. Semuanya, buku rahasia Guru Moji ada di tanganku. Sejujurnya, Guru Moji adalah paman guru dekatku. Bukankah ini CQQ, tabib palsu yang diusir dari keluarga Shi beberapa waktu lalu? Kudengar CQQ murid lembaga abadi pengobatan. Wajar saja jika terhubung dengan Guru Moji. Nona She, katakan saja apa yang kau inginkan. Selama kau bisa pertemukanku dengan Guru Moji, aku rela lakukan apapun. Aku dari keluarga Wang di Haicheng. Selama kau bisa buat Guru Moji berikan petunjuk padaku, kau akan jadi tamu kehormatan keluarga Wangku nanti. Guru, aku juga bisa. Dengan buku rahasia ini, aku bisa balikkan keadaan dan bertarung lagi. Shiji, aku penasaran apa yang bisa kau gunakan lawanku sekarang. Zi, aku tak menyangka kau benar-benar mau datang. Karena kau secara pribadi undangku, bagaimana mungkin aku tidak datang? Lagi pula kaulah yang bantuku keluar dari masalah di keluarga Shi. Baik. Penyelamatku. Mari masuk bersama. Tidak perlu. Zi, bagaimana pendapatmu tentang Feng Xi kami? Si kami pemalu dan kikuk dengan kata-kata. Jadi aku harus turun tangan. Tuan Feng, aku khawatir aku tidak layak untuk putramu. Tidak ada yang lebih cocok daripada dirimu. Shiji, aku menyukaimu. Aku sudah menyukaimu sejak pertama kali lihatmu. Guru baru saja meninggal. Aku tidak tertarik pada cinta. Tolong punya harga dirimu. Tidak apa-apa. Aku tidak melakukan ini secara spontan. Aku bisa menunggumu. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ayah. Feng Yan, bagaimana kau bisa membawanya masuk? Keluarga Feng kami tidak menyangkut. Penjahat bermuka dua seperti ini. Tuan Feng, ini adalah manual rahasia eksklusif. Dari Mosi, guru pertapa dari lembah Dokter Abadi. Guru ini adalah paman seperguruan saya. Sepanjang kota Hai,
banyak orang yang ingin mengundangku untuk keluar dari persembunyian. Aku datang ke keluarga Feng karena aku menghormatimu. Anda adalah murid tertutup dari Moji yang baru-baru ini terkenal. Benar, Tuan Feng. Tapi sekarang, apakah aku punya kesempatan untuk menghadiri pesta keluarga Feng? Ayah mendapatkan manual ini. Tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit kronismu, tapi juga meningkatkan status kita di kota Hai ke tingkat yang lebih tinggi. Saya pikir QQ seharusnya menjadi tamu kehormatan hari ini. Semakin tinggi kau memanjat, semakin keras kau jatuh. Si QQ, karena kau tidak menunjukkan penyesalan, aku akan melihatmu menuai apa yang kau tabur. Baiklah, baiklah. Biarkan dia masuk. Yan, aku akan mengumumkan bahwa Si adalah pewarisku di pesta malam ini. Berhenti menyia-nyiakan usahamu. Pikirkan lebih dalam untuk mendukung adikmu. Ya. Hari ini aku datang ke keluarga Feng untuk mengumumkan satu hal lagi. Feng yang telah diakui oleh paman seperguruan saya, Mozi. Paman seperguruan saya berkata, dia ingin menjadikan Feng Yan sebagai murid utamanya. Nona Che, reputasimu dulu cukup terkenal, bukan? Saya bertanya-tanya, dibandingkan dengan manual rahasia Mozi, siapa yang lebih unggul? Mengapa kita tidak bertanding? Manual rahasia tidak memiliki hierarki. Semua seni bela diri adalah satu keluarga. Mengapa berkelahi dan membunuh? Kau menolak bertanding karena takut kalah, kan? Lebih rendah dariku. Tampaknya penerus lembah Dokter Abadi tidak istimewa. Kau si tukang pamer berani memprovokasiku? Omong kosong. Feng Yan, murid pribadi terkenal dari guru Moji, juga tidak istimewa. Bukankah keterampilan serangan jarak jauh ini dari manual Moji? Bagaimana Shiji juga mengetahuinya? Kau hanya memanfaatkan ketidaksiapanku dan menggunakan trik-trik kecil. Apakah kau benar-benar berpikir kau telah mengalahkanku? Trik-trik kecil. Kau terlalu lemah. Feng Yan, jika langkah ini tidak berhasil, lupakan saja. Jangan lupa tugas utama kita. Kau memang punya beberapa keterampilan, tetapi hanya itu saja. Lain kali aku akan membuatmu melihat kekuatan manual rahasia Moji. Tanganmu masih berdarah. Biarkan aku membawamu untuk membalutnya. Si, masih ada pesta malam ini. Kamu sebaiknya tinggal. Hari ini, biarkan Si membawamu berkeliling di rumah keluarga Feng. Si, aku akan beristirahat sekarang. Nanti, kamu bawa Si dan berjalan-jalan. Ketika pesta dimulai, aku akan mengumumkan posisi ahli waris. Baik, Ayah. Apa yang dilakukan si QQ di kamar Tuan Feng? Di mana si QQ? Ada yang tidak beres. Ekspresi Tuan Feng aneh. Dia adalah Xie QQ yang sengaja memancingku masuk. Tutup titik akupuntur sementara untuk memastikan dia tetap hidup. Xie QQ, karena kamu telah menyusun permainan catur ini dengan hati-hati untukku, maka aku akan bermain bersamamu dengan baik. Sechi, ada yang datang. Tolong. Pembunuhan. Ayah. Kamu membunuh ayah, si pembunuh. Aku ingin melihat trik apa yang akan kamu mainkan. Sechi, Tuan Feng telah begitu baik padamu. Kau membunuhnya untuk posisi ahli waris. Apa yang kamu bicarakan? Obat itu diresepkan sesuai formulamu. Jika bukan kamu, lalu siapa lagi? Senerang ikat dia. Baik. Berhenti. Feng Si, wanita ini, dia melukai ayah, dan kau masih ingin melindunginya. Dia bukan orang seperti itu. Masalah ini belum diselidiki dengan jelas. Bagaimana kakak bisa langsung menyimpulkan? Apa kamu sangat ingin Tuan Feng meninggal? Dadanya masih bergerak? Siapa bilang dia mati? Memang. Tapi jika Tuan Feng mengalami kecelakaan, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Jika aku tidak bisa menyembuhkan penyakit ini, berani ku katakan tidak ada seorang pun di dunia yang bisa
kemampuanmu lucu. Dibandingkan dengan manual fusi Tuan Mozi, tidak ada apa-apanya. QQ tampaknya mencatat jenis penyakit ini. Di manual Guru Mozi, aku bisa menyembuhkannya. Aku juga pernah mendengarnya. Tapi, menyelamatkan nyawa membutuhkan memotong pergelangan untuk mengeluarkan darah. Selama bisa menyelamatkan ayahku, memotong pergelangan bukan apa-apa. Ayah. Apa yang terjadi padaku? Tuan Feng, Keci memberimu resep palsu. Dan Feng Yan yang memotong pergelangannya untuk menyelamatkanmu. Apakah itu benar? Ayah, meskipun kamu tidak percaya QQ, kamu harus percaya padaku, kan? Dengan begitu banyak orang yang menonton di sini, tentu saja benar. Z, aku ingin mendengar penjelasanmu. Aku memang memberikan obatnya, tapi siapa yang bisa membuktikan itu palsu? Anda jelas-jelas mencari alasan. Bapak Feng, HCC dan saya berselisih. Dan sekarang itu pasti karena saya sudah dekat dengan Guru Mozi. Dia takut saya akan mencuri perhatiannya, sehingga dia melakukan langkah putus asa ini. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Ayah, bagaimana bisa Anda tidak mempercayai anak sendiri? Tetapi malah percaya pada orang luar. Sandiwara ini benar-benar direncanakan dengan baik. Saya khawatir mereka sudah lama memasang jebakan untuk saya. Tapi si QQ, Anda meremehkan saya terlalu banyak. Ayah, lihat. Ini adalah pengawasannya. Di seluruh keluarga Feng, hanya Shiji yang masuk ke kamar Anda sendirian. Apakah Anda tahu? Jika bukan karena ajaran Guru Mozi, Anda mungkin hampir tidak kembali. Bapak Feng, tentang siapa yang benar dan salah. Saya pikir Anda bisa menilai sendiri. Z, saya tidak akan berdebat dengan Anda demi kasih sayang masa lalu. Tapi mulai sekarang, jangan datang ke keluarga Feng lagi. Ayah Z tidak akan pernah melakukan ini. Dia tidak bersalah. Bagaimana mungkin Yan berbohong? Semua orang di sini melihatnya. Yanlah yang menyelamatkan saya. Feng Si, jangan tertipu oleh wanita ini. Saya melihatnya melakukannya dengan mata kepala sendiri. Buktinya kuat. Ayah, jika Zi ingin menyakiti Anda, mengapa dia menyelamatkan Anda sebelumnya? Waktu telah berubah. Dia menyelamatkan Bapak Feng untuk membuktikan dirinya. Tentang motif untuk menyakiti. Anak durhaka, haruskah Anda menentang saya? Kesaksian sepihak tidak bisa menghukum seseorang. Selain itu, Zi sama sekali tidak punya motif untuk menyakiti Anda. Ayah, Anda... Feng Si, jika Anda melindunginya hanya karena Shiji adalah tabib terkenal, jangan repot-repot. Feng Yan dan saya sama-sama rekan dekat Guru Mozi. Di masa depan Guru Mozi juga akan membantu keluarga Feng karena pengaruh kami. Dan Anda melindungi Shiji untuk meminjam ketenarannya. Dan naik ke tahta pewaris, kan? Feng Si, jika Anda bersikeras melindungi Z, posisi pewaris, saya harus pertimbangkan ulang. Saya pikir keluarga Feng itu masuk akal, mampu membedakan benar dan salah. Tapi Anda adalah orang-orang buta dan bodoh seperti itu. Dan yang disebut Guru Mozi. CQQ, bukankah Anda sudah cukup merasakan pahitnya merebut tempat orang lain? Berhenti bersikap sombong dan keluar sekarang. Shiji, berani sekali Anda menghina Guru Mozi seperti ini? Ya, Anda benar-benar mencari kematian. Di antara semua orang yang hadir, hanya satu orang yang pernah melihat Tuan Mozi, yaitu QQ. Jika Anda bisa menyediakan bukti, saya menyambut Anda. Tetapi jika Anda tidak bisa menyediakan bukti, pengurus, usir mereka keluar. Saya tidak perlu menjelaskan apapun. Jika Anda tidak percaya padaku, maka selamat tinggal. Bapak Feng, kebaikan Anda telah saya balas. Ayah, saya jamin dengan posisi kepala keluarga, jika Zi punya niat buruk, posisi kepala keluarga ini, saya tidak menginginkannya. Anak tidak berbakti. Anak tidak berbakti. Tuan Mozi itu adalah Anda. Bagaimana Anda tahu? Setiap kali mereka membicarakan Tuan Mozi, Anda tidak sadar mengerutkan kening. Lagi pula, Tuan Mozi muncul setelah Anda meninggalkan Haicheng. Itu mencurigakan. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda menyembunyikannya, kita tidak boleh melepaskan
Dua orang sombong itu. Jangan khawatir, yang menjadi milikku tidak akan kuberikan kepada orang lain. Saya akan menemukan kelemahan mereka. Terima kasih untuk tadi. Tidak perlu berterima kasih padaku, asalkan Anda memberi saya kesempatan. Maksudku, kesempatan untuk bertarung bersama. Setelah selesai, pertimbangkanlah, ya. Tunggu. Fengsi. Posisi pewaris ini, aku akan menerimanya dengan enggan. Namun akhir-akhir ini, sebaiknya kau jangan kembali ke keluarga Feng untuk menghindari membuat ayah marah lagi. Posisi ahli waris, jika kau menginginkannya, akan kuberikan padamu. Berhentilah bersikeras di sini. Sebagai sesama murid, aku akan mengantarmu pergi. Namun ingatlah ini dengan jelas. Mulai sekarang, di belakangku adalah Guru Mozi yang dikejar oleh keluarga bangsawan sampai titik darah penghabisan. Dengan satu perintah dariku, aku dapat mengguncang seluruh Haicheng, dan kau hanya layak diinjak di bawah kakiku. Dengan satu perintah, mengguncang Haicheng? Sungguh lucu. Kuharap pada hari kau terbongkar, kau masih bisa setenang ini. Kau terlihat tidak senang sejak kembali. Datang dan cicipi masakanku. Aku hanya memikirkan cara melakukannya tanpa membongkar identitas Guru Mozi. Untuk mengungkap CQQ, tidak mengejar ketenaran dan kekayaan selalu menjadi satu-satunya keinginan guru. CQQ telah mengambil nyawa guru. Aku tidak ingin keinginan terakhir guru hancur karena dia. Dia tidak layak menerimanya. Aku tidak punya guru atau sekolah, jadi aku tidak tahu aturannya, tapi aku bisa membedakan benar dan salah. CQQ telah melakukan banyak kejahatan. Bahkan jika kau menggunakan identitas Guru Mozi, untuk mengungkapnya lalu apa? Jangan menjebak dirimu sendiri, Ji. Kau benar. Guru pernah berkata, jangan mengambil nyawa dan jangan membantu penjahat. Dengan sengaja membongkar identitas Guru Mozi, bukankah itu yang kulakukan? Dalam beberapa hari, aku akan secara pribadi mengungkap topeng CQQ dan membuatnya menebus guru dengan nyawanya. Undangan dari keluarga Feng adalah untukmu. Keluarga Fang dengan tulus mengundang Guru Mozi untuk menghadiri upacara suksesi kepala keluarga dan konferensi bela diri. Kalau begitu, ayo temui mereka. Selain itu, urusan antara aku dan Tuan Feng belum selesai. Guru Mozi, aku CQQ dari Lembah Dewa Pengobatan. Aku dengan tulus mengundangmu pergi ke keluarga Feng untuk menghadiri konferensi bela diri. Guru Mozi, selama kau bersedia pergi, keluarga Feng akan memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan. Apakah tidak ada siapa-siapa? Guru, aku tidak bermaksud menyinggung. Aku hanya ingin mengundangmu keluar dari pengasingan. Kita harus melakukannya atas nama kita untuk mengundang Guru Mozi keluar. Hanya dengan begitu kita bisa mendominasi Haicheng. Guru Mozi, kami berdua telah dengan tulus mempromosikan dan mendalam mempelajari manual rahasiamu. Hanya berharap bimbingan pribadimu. Guru Mozi adalah seorang pria. Kau datang. Bahkan di zaman kuno, Kongming butuh 3 kali kunjungan untuk muncul. Kau harus berlutut di hadapanku. Guru Mozi, tolong turun dari gunung. Jika kau bisa berlutut di luar hingga tengah malam, baru masuk. Guru Mozi. Beraninya kau? Guru Mozi, kami sudah berlutut hingga tengah malam. Bisakah Anda ikut dengan kami ke turnamen bela diri keluarga Feng? Kedua orang ini benar-benar tak tahu malu. Tidak masalah, aku akan melampiaskan amarahmu untukmu. Guru Mozi, aku telah mempelajari semua manual rahasia Anda. Di seluruh Haicheng tak ada seorang pun yang bisa menandingiku.
Dengan berani, aku meminta Anda menerimaku sebagai murid. Aku akan benar-benar setia kepada Anda. Guru Mozi, di hari itu aku menemukan manual rahasia Anda dan berusaha sebaik mungkin mempromosikannya untuk Anda. Sekarang manual Anda telah tersebar ke seluruh dunia. Aku telah berkontribusi untuk itu. Tolong turun dari gunung untuk menghadiri turnamen demi kami. Sudah mempelajari semuanya? Beranikah aku berbicara sembarangan? Kau bahkan belum memahami dasar-dasar manual ini. Kau mencuri manual itu, menggunakannya untuk meningkatkan prestismu sendiri. Namun berani mengklaim jasa di hadapanku. Kau benar-benar berani. Guru, kami... Baiklah, kalian semua turun dari gunung. Pada hari turnamen, aku akan hadir seperti yang dijanjikan. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Kalau begitu, mari kita tunggu hingga hari itu dan biarkan mereka menuai apa yang mereka tabur. Feng Si, besok adalah upacara suksesi Feng Yan. Aku tidak peduli di mana kau berada. Sebagai anggota keluarga Feng, kau harus hadir. Tampaknya saatnya mengungkap kebenaran kepada publik. Guru dikagumi sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak mencari ketenaran atau keuntungan. Sepanjang hidup, tak pernah turun gunung menikmati hari. Ketika aku memalsukan identitas Mozi, aku bermaksud memberikan guru reputasi terhormat setelah meninggal. Tetapi tak terduga, Xie Qiuqiu memanfaatkannya, mengubahnya menjadi alat untuk menaiki tangga sosial. Besok adalah turnamen bela diri. Aku akan membawamu bersamaku. Ini juga saatnya mengungkap kebenaran kepada publik. Orang yang membunuh guru harus membayar harganya sekarang. Beranikah kau membawa wanita ini kembali? Dia sudah diusir, orang yang terpuruk. Berani kembali sebagai pendamping wanita. Kau tidak layak. Aku bagi tahu kau. Aku telah mengundang Guru Moshi turun dari gunung. Dari sekarang, dengan Moshi sebagai pendukungku, apa artinya? Meskipun kau melumpuhkan meridianku, aku masih bisa menghancurkanmu di bawah kakiku. Sekarang keluarlah dari keluarga Feng segera. Benarkah? Apakah Anda pengasuh atau anjing keluarga Feng? Bisakah Anda mengambil keputusan untuk keluarga Feng? Zi, saya sudah memikirkannya. Dan saya rasa Anda tidak akan melakukan hal seperti itu. Tadi, saya marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Anda. Tuan Feng, orang seperti itu harus diusir. Anda tidak perlu merasa bersalah terhadapnya. Kau jangan lupa, dia pernah menyakiti Anda. Itu benar, Ayah. Jika karena Xie Zi, Master Moshi tidak datang, bukankah itu kerugian? Master Moshi tidak datang. Lalu apa gunanya konferensi bela diri? Nantinya, klan Feng akan kehilangan posisinya. Xie Zi juga adalah penyelamat saya. Bagaimana mungkin kami mengusirnya? Tapi dia datang tanpa diundang. Itu memalukan. Jika tidak ada yang bersikeras mengundang, bagaimana mungkin saya datang? Bersikeras mengundang. Hanya kamu. Tidak ada satupun di keluarga Feng yang ingin Anda di sini. Mereka semua berharap Anda segera pergi. Kalau begitu saya akan pergi. Jangan menyesal nanti. Karena Anda tidak bisa mentolerir Zi, saya tidak akan tinggal di sini sebagai gangguan. Zi, ayo pergi. Feng Si, berhenti di sana. Hari ini, sebagai anggota keluarga Feng, Anda harus ada di sini. Siapapun yang datang adalah tamu. Zi harus tinggal. Tidak ada yang diizinkan pergi. Anda... Jangan terburu-buru. Tunggu sampai momen kritis untuk mengungkapkannya. Bukankah itu akan lebih menyenangkan? Semua orang, Master Mozi, siap menerima Feng Yan sebagai muridnya. Hari ini, dia akan menghadiri konferensi bela diri. Ini adalah penampilan publik pertama Master Mozi. Master Mozi telah berjanji kepada saya dan QQ bahwa ketika QQ dan saya menikah, dia akan datang secara pribadi sebagai saksi kami. Saya tidak menyangka Feng Yan begitu mampu. Karena Anda kenal Master Moji, Anda akan tak tertandingi di Haicheng di masa depan. Hu Gen dan Xie Qiuqiu adalah pasangan yang sempurna. Didukung oleh Master Mozi, siapa tahu berapa banyak keluarga bangsawan akan bergegar berteman dengan mereka. Feng Si, Anda tidak menjadi pewaris. Anda pasti sangat kecewa, bukan?
Tidak apa-apa. Anda masih bisa bekerja keras sekarang. Belum terlambat. Tapi jika Anda tidak bisa, bagaimana Anda ingin saya memperkenalkan Master Mozi kepada Anda? Lupa. Master Mozi tidak pernah menerima sampah. Anda lebih baik mencari cara lain. Lihat sini. Apa artinya jika Anda adalah satu-satunya murid lembah Yixian? Anda masih harus dengan patuh kalah di bawah kejayaan saya. Selama Anda membujuk saya dengan baik di masa depan, mungkin saya akan memberi Anda hadiah pertemuan dengan Master Mozi. Bukankah dikatakan bahwa Master Mozi diundang? Mengapa dia belum datang? Di seluruh Haicheng, tidak seorang pun pernah melihat wajah asli Master Mozi. Namun Anda telah melihatnya. Apakah ini penipuan? Wanita jahat, omong kosong. Perkelahian terjadi. Dia memukul seseorang. QQ. Ayah, QQ. Dia tidak bernapas. Xie, bagaimana bisa kau menyerang di depan umum? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kau katakan? Kau bisa berbicara langsung. Mengapa merusak pesta keluarga Feng? Tuan Feng, tidakkah kau pikir kondisi Xie QQ saat ini sangat mirip dengan hari itu di pesta keluargamu? Pernapasan berhenti sepenuhnya, tapi dada masih naik turun. Pasti gejala yang sama seperti hari itu. Saat itu, sepertinya Feng Yan memotong pergelangan tangannya untuk berdarah, untuk menyelamatkan nyawamu. Tepat karena ini, aku memilihnya sebagai penerus. Mungkinkah? Xie QQ adalah tunanganmu. Kakak, mengapa tidak memotong pergelangan tanganmu lagi? Cece melukainya. Dia seharusnya yang menyelamatkannya. Kamu selamatkan dia dulu. Aku akan menyerahkan diri. Bagaimana? Cepat selamatkan dia. Apakah kamu belum mempelajari manual Master Mozi? Tidak perlu memotong pergelangan tangan atau mengeluarkan darah. Itu hanyalah tipu daya yang direkayasa sendiri oleh Feng Yan. Tuan Feng Yan menggunakan teknik manual itu untuk membuat kematian palsumu dan menjebak aku. Kemudian dengan tipu daya pemotongan pergelangan tangan, dia menipumu. Sebenarnya cukup tekan beberapa titik akupuntur dan dia akan bangun. Kamu berbicara omong kosong. Kamu tidak pernah membaca catatannya. Bagaimana kamu tahu teknik-tekniknya? Ayah, jangan percaya dia. Dia hanya ingin mengganggu pertemuan seni bela diri kita. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bukankah ini membuktikan kebenarannya? Kamu tidak pernah membaca manualnya. Semua ini adalah rekayasamu. Zi adalah Mozi. Mozi adalah Zi. Manual itu berasal darinya. Kamu bilang dia tidak pernah membacanya? Apa? Zi adalah Mozi. Bagaimana mungkin? Guruku adalah Mogu. Dia tidak mencari ketenaran atau kekayaan. Jadi aku mengambil nama samaran Mozi untuk berbagi teknik-tekniknya. Niatku adalah untuk menguntungkan dunia, tetapi itu menjadi alat bagi mereka yang mengejar ketenaran dan kekayaan. Mogu. Sisi. Mocher. Jadi begitulah. Tidak mungkin. Moji adalah seorang pria. Moji setuju untuk menerima aku sebagai murid. Aku akan memanggilnya. Aku akan membongkarmu sekarang. Kamu katakan padaku, haruskah aku menjawab atau tidak? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu adalah Mozi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mencoba lari, gerakan yang aku gunakan sekarang, semua dari manual Mozi. Namun kamu bilang aku bukan Mozi. Sejak kamu dengan serakah mengambil manual yang sengaja aku jatuhkan, kamu sudah ditakdirkan. Sekarang itu hanya karmamu. Tidak heran kamu menyebutku bermata tajam tetapi berhati buta. Aku salah. Jika kamu tidak kompeten, katakan saja. Dan kamu berani menginginkan warisan. Kamu sangat mengecewakanku. Bawa perempuan ini dan pergi. Dan jangan pernah kembali ke Haicheng. Mulai hari ini, jika ada yang melihat kedua orang ini, dimanapun di Haicheng, dan memberikan petunjuk kepada Mozi, akan diberi hadiah yang besar. Terima kasih Tuan Feng untuk berakting dalam sandiwara ini. Sandiwara apa? Tuan
Tuan Fang, Anda memiliki kekayaan yang melimpah, tapi tak pernah mengira putra Anda, demi posisi pewaris, akan membelot, bukan? Mereka mengira aku tak sadarkan diri. Tapi di saat-saat terakhir kesadaranku, aku mendengar rencana CQQ dan Feng Yan. Jadi aku hanya bisa meminta Tuan Fong untuk berakting bersamaku. Tuan Fong ingin mengungkap sifat asli Feng Yan, dan aku juga ingin merusak reputasi CQQ yang bergantung pada Moji. Oleh karena itu, aku mencapai kesepakatan dengan Tuan Fong dalam waktu yang sangat singkat. Zi menyelamatkan nyawaku. Bagaimana mungkin aku begitu tidak adil? Permusuhan terhadap Zi hanya untuk membuat Feng Yan dan yang lain lengah. Masalah ini telah selesai. Aku akan segera menyerahkan suksesi keluarga Feng kepada Feng Xi. Aku akan mengundang seluruh Haicheng untuk merayakan pernikahanmu. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Fong. Kini musuh telah tersingkir. Aku berencana mengikuti wasiat terakhir guruku untuk menyembuhkan dunia dan berkelana dunia. Ayah, Ziyi ingin memenuhi wasiat terakhir gurunya. Anda tidak boleh menjebaknya dengan pernikahan. Itu bukan dirinya lagi. Aku memikul banyak beban, ditakdirkan tidak terkurung di satu tempat. Hanya dengan berkelana dunia, aku dapat membuktikan kemampuan yang diwariskan guruku. Selamat tinggal. Tapi dalam perjalananku ini, praktik pengobatan sangat berbahaya. Apakah kita bisa bertemu lagi di masa depan? Tergantung pada takdir. Kebetulan, aku juga memiliki mimpi menjadi pahlawan di hatiku. Kalau begitu, mari kita berkelana bersama